Angka kelahiran prematur di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia. Angka itu membuat banyak individu maupun organisasi berkomitmen untuk membantu bayi prematur dan keluarganya. Salah satunya, Yayasan Roda Harapan Indonesia yang berada di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Yayasan ini didirikan oleh sepasang suami istri Lukas Lugiriadi dan Bonaventura Zita Eniwati. Sepasang suami istri ini mendirikan sebuah yayasan karena keduanya aktif di kegiatan sosial dan ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Memang kalau saya sendiri dari tahun 2007, saya kan backgroundnya mantan atlet. Nah, saya juga sudah terlibat di kegiatan sosial bersama teman-teman mantan atlet. Ada Ikatan Atlet Nasional Indonesia. Nah, itu memperhatikan juga teman-teman yang kehidupannya tidak layak mantan atlet nasional. Nah, dari situ kami sudah mulai terbiasa. Dan akhirnya sampai saat ini saya dan istri saya lebih luas lagi, tidak cuma mantan atlet, tapi sudah ke masyarakat luas yang lainnya. Yayasan ini bertujuan memberikan sebuah pengharapan bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari yayasan ini. Kalau umpamanya seorang mendapatkan masalah, terutama masalah kesehatan ya, sakit kritis dan lain sebagainya, seolah-olah hidup itu tidak berputar begitu. Nah, dengan harapan kami, dengan bantuan kami, roda kehidupannya kembali berputar. Ada pengharapan. Jadi Yayasan Roda Harapan itu memberikan harapan kepada klien, maksudnya pasien-pasien yang perlu bantuan kami. Ya, dengan harapan setelah dibantu, ada pengharapan lagi untuk kehidupan yang lebih baik. Yayasan yang berdiri sejak 2015 ini meminjamkan alat-alat kesehatan secara gratis. Salah satunya meminjamkan inkubator secara gratis, di mana hal itu sulit untuk ditemukan. Yayasan ini meminjamkan inkubator sebagai bentuk membantu penanganan bayi lahir dengan kondisi prematur. Ide ini berawal dari pendiri yayasan yang pernah membantu tetangganya melahirkan secara prematur. Di tengah kondisi finansial orang tuanya yang terbatas, bayi prematur itu membutuhkan inkubator. Hal inilah yang membuat keduanya menjadi agen relawan inkubator. Sejak 2015, yayasan ini terus berkembang untuk memberikan pelayanan peminjaman inkubator gratis. Dan saat ini, yayasan yang digawangi sepasang suami istri ini memiliki 11 inkubator untuk dipinjamkan ke keluarga yang memiliki bayi dengan lahir prematur. Sampai saat ini, kami yang benar-benar kami kelola sendiri, milik kami sendiri itu ada 10 inkubator dan 4 lampu fototerapi. Kemudian ada titipan 1 inkubator dan 1 lampu fototerapi dari teman yang sedang bertugas di luar gitu. Jadi totalnya ada 11 inkubator dan 5 lampu fototerapi. Selain inkubator, yayasan ini juga meminjamkan berbagai alat kesehatan lainnya, seperti tongkat ketiak, alat bantu jalan, dan kursi roda. Saat ini sudah ada 112 kursi roda yang tersimpan di Yayasan Roda Harapan Indonesia. Sejak yayasan ini didirikan, sudah lebih dari 200 peminjam alat kesehatan mulai dari inkubator, kursi roda, dan alat kesehatan lainnya. Dan peminjamnya merupakan orang-orang yang tinggal di sekitar Jonggol, Bogor, Jawa Barat.
bahagia banget deh gitu. bisa bisa main ke sini, lihat-lihat orang banyak. Lagi kan di rumah terus, pesen banget gitu. Sebagai sebuah yayasan sosial, Yayasan Roda Harapan Indonesia memang lahir untuk membantu sesama tanpa memungut biaya, tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Yayasan yang berdiri di akhir tahun 2015 ini merupakan yayasan yang berdiri secara mandiri, di mana yayasan ini hidup dari donasi para donatur yang tidak bisa membantu secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Yayasan Roda Harapan Indonesia sebagai yayasan sosial mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat hingga dukungan dari pemerintah kota setempat. Selain meminjamkan, mereka juga mengantarkan alat-alat kesehatan ke tempat yang membutuhkan secara langsung. Tak jarang, sepasang suami istri ini harus naik turun desa untuk mengantarkan alat kesehatan. Salah satunya, mereka mengirim langsung kursi roda yang dipinjamkan untuk Tholip, penderita osteogenesis imperfecta di Desa Sukajaya, Jonggol, Jawa Barat. Akibat penyakit ini, Tholip merasa frustasi hingga ingin mengakhiri hidupnya. Karena dirinya tidak lagi bisa berjalan dan harus mengesot. Tidak hanya itu, kondisi Tholip sebagai pembuat dan penjual tusuk sate tidak mencukupi dirinya untuk sekadar membeli kursi roda. Peminjaman kursi roda yang diberikan Yayasan Roda Harapan ini bertujuan untuk meringankan beban yang selama ini dialami Tholip. Dan Tholip pun merasa sangat bahagia dengan peminjaman kursi roda ini karena dirinya bisa keluar rumah menggunakan kursi roda. Ya bahagia sih bisa main ke sini gitu, walaupun minta bantuan saudara gitu. Kan dulunya enggak bisa ke sini. Ya bahagia banget deh gitu. bisa main ke sini, lihat-lihat orang banyak. Lagi kan di rumah terus, pesen banget gitu. Kan jarang keluar, di rumah terus. Dalam mengantarkan alat-alat kesehatan, yayasan ini sering mendapatkan persoalan. Sebab yayasan ini tidak memiliki kendaraan operasional sendiri yang digunakan mengantarkan alat kesehatan. Namun, harapan selalu ada. Dalam mengantarkan alat kesehatan, kerap mendapatkan pinjaman kendaraan gratis dari teman-temannya, yaitu Happy dan Ania. Bahkan mereka menjadi orang yang selalu aktif meminjamkan kendaraannya. Tak jarang, Happy dan Ania rela pergi menggunakan angkutan umum selama kendaraannya digunakan untuk mengantar alat kesehatan. Karena gini, di sini saya melihat pelayanan beliau tuh sangat luar biasa. Ya dari mulai orang tua yang nggak punya rumah, dari mulai bayi yang lahir seperti yang kemarin kita lihat di kandang kambing, dan dimanapun agama apapun, kalau kan beliau ini Nasrani sama seperti saya, tapi beliau melayani itu tidak pandang siapa itu. Jadi beliau betul-betul melayani dari hati, dan saya di situ terketuk gitu loh. Jadi untuk mendukung itu, apa yang kami lakukan ini hanya sebagian kecil saja dengan yang Bu Eni dengan Pak Lugi lakukan. Kalau dia itu kalau dia butuhnya pas hari kerja, suami saya yang menyesuaikan, justru dia yang pergi naik angkot gitu. Jadi lebih dipentingkan
keperluan dari Pak Lugi dan Ci Eni. Itu kecuali memang sudah sangat urgent banget, ya kami punya keperluan apa gitu, kami bisa bilang, dan Pak Lugi dan Ci Eni yang menyesuaikan dengan kapan ada waktunya mobil kami bisa kosong gitu. Tapi biasa. Kegiatan sosial yang selalu dilakukan Eni dan Lugi ini mendapatkan respon yang positif dari para sahabat. Bahkan mereka merasa sangat bangga dan termotivasi untuk terus membantu sesama yang membutuhkan. Itu dari pagi sampai malam, besoknya ada acara lagi untuk menolong orang lagi. Jadi beliau tuh mengesampingkan kesehatan dia sendiri gitu. Saya juga pengen seperti itu, mungkin orang lain juga pengen seperti itu gitu. Tapi kan nggak semuanya keinginan kalau tanpa didasari dengan kerja keras susah. Itu yang saya sangat bangga dengan Bu Eni, Pak Lugi. Harapan kami juga semua yang sudah pinjam inkubator, yang sudah pinjam kursi roda dan lain-lain, harapan kami itu mereka juga nanti mau menolong sesama yang lain lagi. Yayasan Roda Harapan Indonesia adalah sebuah yayasan kecil. Namun yayasan ini memiliki arti besar bagi kehidupan sebagian orang yang membutuhkan pertolongan. Membantu orang-orang yang memiliki kesulitan ekonomi untuk membeli alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Diharapkan yayasan ini bisa menolong para masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di sekitar Jawa Barat saja. Ya, harapan kami yayasan ini bisa berkembang ya, dikenal luas oleh masyarakat, bukan hanya tingkat lokal gitu, tapi kalau bisa nasional, bahkan internasional, why not gitu ya. Bisa lebih maju lagi, banyak yang terketuk pintu hatinya untuk menyumbangkan kursi roda ataupun seperti susu yang dibutuhkan dengan bayi kebutuhan khusus ataupun dengan inkubator-inkubator lainnya. Dan mungkin sedikit dari donasi yang kita berikan sangat berarti untuk mereka yang membutuhkan, dan sehingga langkah ataupun sayap Bu Eni dengan Pak Lugi atau Yayasan Roda Harapan bisa semakin meluas. Yayasan ini membuka mata kita bahwa harus berbuat banyak untuk orang lain yang ada di sekeliling. Masyarakat harus mengikuti jejak keduanya dalam berbagi, agar manfaat yang didapat bisa berdampak lebih luas bagi masyarakat. Harapan kami akan ada banyak relawan lain, yayasan lain yang tergerak untuk melakukan hal yang sama. Harapan kami juga semua yang sudah pinjam inkubator, yang sudah pinjam kursi roda dan lain-lain, harapan kami itu mereka juga nanti mau menolong sesama yang lain lagi, menolong yang lain lagi, menolong yang lain lagi. Jadi kalau istilahnya tuh pay it forward, lakukanlah kebaikan seperti kamu juga pernah mendapatkan kebaikan. Kalau itu terus dilakukan berantai, Indonesia damai.